Hai, selamat datang kembali di channel Mio Crystal Tarot. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja ketika kalian menonton video ini. Video kali ini akan berbicara tentang energi 12 zodiak yang dipengaruhi oleh energi dari gerhana matahari yang akan terjadi di tanggal 21 Juni di hari Minggu 2020. Energi terbesar dari gerhana adalah energi transformasi, perubahan. Dan di sini saya akan mengambil energi apa sih perubahan dari 12 zodiak, dan cek nanti energi dari zodiak kamu. Karena saya akan bacakan satu persatu dan akan saya mulai dari zodiak Aries, yaitu zodiak pertama. Dan saya hanya menunjukkan separuh dari bagian wajah saya karena saya memahami bahwa teman-teman semuanya lebih tertarik untuk melihat deck dan pembacaan kartu tarot saya daripada wajah saya yang sesungguhnya. Tetapi di sini saya ingin menunjukkan sedikit rambut uban saya dan ini adalah rambut palsu. Oke. Dan saya akan mulai dengan energi dari zodiak Aries. Untuk energi transformasi apa yang akan terjadi dengan Aries setelah 21 Juni 2020. Tetap tempatkan keyakinan kamu setinggi-tingginya hanya kepada Yang Maha Kuasa dan kepada keyakinan jiwa kamu. Jangan kamu jadikan kartu tarot ini sebagai penentu atau dasar keputusan di dalam kehidupan kamu. Oke, untuk Aries bersiap-siap. Energi transformasi apa yang akan Aries hadapi atau Aries rasakan setelah energi dari gerhana matahari? Tentunya kamu ingin mengambil manfaat dari energi gerhana ini, so kamu perlu mendengarkan untuk melihat energi apa yang bisa kamu manfaatkan agar kamu tidak lalai atau tidak membiarkan energi gerhana matahari ini lepas begitu saja dari kehidupan kamu. Siapa tahu langkah kamu ke depan bisa berubah dari sisi apa saja kehidupan kamu yang selama ini mandek. Untuk Aries, untuk teman-teman yang nggak sabaran, kalian boleh skip videonya. Dan untuk teman-teman yang menonton video ini dari awal sampai akhir, boleh dibantu untuk membuat stemnya agar teman-teman yang lain tinggal klik. Tapi mungkin ada baiknya kalian menonton video ini dari awal sampai akhir. Mungkin ada energi kalian yang sesuai dengan moon atau rising kamu. Dan gerhana matahari kali ini berada di moon Cancer dan sun Virgo. Oke. Ini past life, Knight of Wands, dan ini saat ini Justice. Dan untuk di future, masa depan, Judgment. Wow, Aries. Dan di sini ada Enlightenment. Ya, jadi suatu perubahan besar untuk Aries di sini terkait energi dari gerhana matahari. Sepertinya di sini akan ada perubahan besar di dalam kehidupan Aries terkait dari kemampuan diri, dan ini tentang nafas kehidupan. Aries di sini lebih mengerti akan keselamatan, kenyamanan, keamanan, ketentraman hidupnya terkait dari karir, rumah tangga, tempat tinggal. Dan Aries di sini lebih mengutamakan kehidupan pribadinya. Fokus pada hal-hal yang sudah Aries tata di masa sebelumnya, dan perubahan Aries
terkait energi gerhana matahari ini akan membuat Aries, mungkin dia akan berubah, tidak menjadi Aries yang dulu. Di masa yang lalu mungkin Aries terlalu merasa bertanggung jawab untuk orang lain, merasa harus berbuat selalu berlebihan terhadap orang lain. Nah, energi gerhana ini akan merubah Aries, dan mungkin sebagian teman-teman Aries atau orang-orang yang berada di lingkungan Aries akan melihat perubahan Aries. Tidak lagi seperhatian dulu, tidak lagi sesayang dulu, atau tidak lagi mengharap-harap seperti dulu. Aries mengerti kapan harus melepas dan kapan harus memberikan. Perubahan ini cukup besar karena Aries menyadari bahwa tidak ada yang cukup penting di dalam kehidupannya selain nafas ketentraman hidupnya sendiri. Ya. Mungkin ini juga terkait untuk Aries yang sudah berumah tangga. Di sini akan lebih mengutamakan ketentraman kamu di dalam rumah tangga kamu, ketentraman kamu dengan pasangan kamu. Walau di sini kamu lebih mengutamakan diri kamu, tapi kamu mengerti bahwa kebahagiaan kamu bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ketidakbahagiaan kamu akan memberikan ketidaktentraman untuk orang lain. Aries fokus pada hal-hal yang sudah tertata. Mungkin kamu di masa sebelumnya di sini sedang memulai sesuatu yang baru. Pekerjaan baru misalnya, bisnis baru misalnya, atau pertemanan baru, persahabatan baru, apapun. Tapi untuk Aries saya merasakan di sini lebih fokus pada karir dan pengembangan dirinya di masa sebelumnya. Ya. Di masa menuju energi gerhana matahari ini, beberapa ujian hadir di hadapan Aries. Intinya untuk menguatkan keyakinan Aries untuk tetap ataukah berpindah. Jika sebagian Aries di sini tetap pada apa yang sudah dia jalani, maka setelah proses adjustment ini Aries akan semakin menguat. Apapun yang kamu kerjakan, jika kamu fokus pada karir, tidak tergoda dengan panggilan-panggilan karir yang lain, karir yang kamu sedang tekuni akan membawa kamu pada kesuksesan. Hubungan yang sedang kamu tekuni, sedang kamu jaga, walau ada godaan rumput tetangga yang lebih segar, tidak kamu pedulikan. Kamu akan mendapatkan transformasi, perubahan, new beginning dari sisi kebahagiaan, kenyamanan, dan juga keselamatan diri. Terkait dengan keselamatan diri, kamu di sini tidak lagi melakukan hal-hal yang kamu anggap nantinya akan merepotkan kamu, nantinya akan menyusahin kamu. Melanggar hukum misalnya, dalam hal kecil lampu merah atau peraturan social distancing, ya. Mungkin orang lain akan menganggap kamu lebay dengan terlalu mengikuti peraturan-peraturan yang seharusnya sudah patut untuk dilonggarkan, tetapi bagi kamu tidak. Kamu lebih memahami bahwa itu perlu untuk kamu jaga, karena kamu lebih memilih untuk selamat daripada bermasalah. Oke, Aries, di sini ada trader. Exchange energy to create abundance. Tentang keberlimpahan. Ini berbicara tentang apapun yang kamu kerjakan, apapun energi yang sudah kamu limpahkan pada hal-hal yang selama ini sedang kamu bina, sedang kamu tekuni, maka ini akan membawa keberlimpahan bagi kamu. Akan membawa rezeki, keuangan, orang-orang baru, atau kepercayaan kepada kamu. Dan ini lebih dari yang pernah kamu capai di masa sebelumnya. Oke, justice dan judgment. Perubahan besar untuk kamu Aries. Dengan judgment ini, kamu mengerti apa yang harus kamu putuskan. Kamu mengerti tentang keadilan. Baik itu keadilan untuk diri kamu atau untuk orang lain. Kamu mungkin di sini akan memberikan banyak bimbingan untuk orang-orang yang meminta saran kamu atau hal-hal yang berkaitan dengan didikan dan lain sebagainya. Oke, Aries, selesai untuk kamu dan kita akan lanjut untuk zodiak Taurus. Apa yang akan terjadi untuk Taurus setelah energi dari gerhana matahari ini? Taurus, gerhana matahari.
pertama Air Guardians. Ini Spirit Guide. Sanctuary. Taurus. Wisdom. Bijaksanaan. Ya, ada shift your perception. Kartu pertama ada The Hermit. Kartu kedua The Moon. Dan yang ketiga ada Queen of Wands. Oke, Taurus. Di sini sepertinya kamu fokus pada perception, sikap, cara pandang, pola pikir. Dan mungkin kamu akan melepaskan kondisi ketinggalan zaman yang selama ini kamu tekuni atau kamu percayai. Bisa ini tentang keyakinan kamu atau juga cara pandang kamu yang kamu dapat dari turunan atau hal-hal yang ortodoks seperti itu ya. Jadi ini mungkin akan kamu tinggalkan karena perubahan energi gerhana matahari ini akan memberikan kamu energi, perubahan sikap, perubahan pola pikir, perubahan cara pandang, awal yang baru, kebijaksanaan yang baru, perubahan visi misi di dalam kehidupan kamu. Jadi mungkin di masa sebelumnya kamu memiliki visi misi atau target kalau 1 tahun ke depan kamu harus memiliki ini itu atau karir yang seperti ini seperti itu. Tetapi energi ini mengatakan visi kamu berubah. Mungkin karena kamu tidak mencukupi target dari visi yang sudah kamu tetapkan sendiri, sehingga di sini kamu sering kewalahan atau mungkin dalam masa-masa sebelumnya kamu merubah fokus pada kebutuhan daripada keinginan. Ini tentang tempat tinggal. Mungkin kamu di sini akan memutuskan untuk renovasi rumah yang menjadi lebih nyaman, atau di sini ada juga yang pindah rumah, pindah tempat tinggal. Tetapi intinya di sini kamu ingin mencari sesuatu yang lebih nyaman, sesuatu yang suasananya hening, sepi, yang akan memberikan kamu ketentraman hati agar kamu bisa fokus pada apa yang membuat kamu bimbang di sini. Ini adalah proses melepaskan sikap, cara pikir, kepercayaan lama yang akan kamu lepaskan. Energi The Moon ini memberikan kamu masa sedikit lambat untuk meninjau kembali atau merasakan kembali apakah cara pikir yang lama ini benar-benar perlu untuk kamu jalani atau kamu harus tetap pada kepercayaan lama kamu. Kepercayaan lama yang saya maksud, mungkin di sini kamu memahami bahwa kamu harus berteman dengan seseorang agar kamu bisa sukses, atau kamu berpikir jika kamu tetap pada pekerjaan kamu, ini contoh ya, kamu akan bisa sukses, atau jika kamu tekuni ini terus, kamu akan berhasil. Tetapi energi gerhana ini mengatakan, Taurus, kamu harus berubah. Ada hal-hal yang memang sudah gak bisa lagi kamu tunggu. Ada hal-hal yang memang membuat kamu, udah deh, ini memang gak worth it untuk kamu. Kamu harus rubah haluan hidup kamu harus rubah visi hidup kamu. Jadi untuk Taurus di sini akan ada perubahan yang cukup signifikan untuk kamu terkait dari pola pikir, cara pandang. Mungkin orang-orang di sekitar kamu akan menilai, hei, nggak biasanya dia berpikir seperti itu, nggak biasanya dia menghormati tipe orang yang seperti itu. Tetapi kamu sudah mendapatkan energi Queen of Wands. Kamu lebih memahami apa yang kamu lihat.
Kamu lebih mengerti dengan cara pikir kamu yang baru. Jadi kamu gak akan berpikir macam-macam. Pikiran kamu tetap satu, tetapi kamu bisa memandang dari sisi pandang yang berbeda ketika kamu berhadapan dengan situasi atau bertemu dengan orang yang sebelumnya orang tipe yang seperti itu sangat nyebelin untuk kamu, sangat ngeselin. Tapi mungkin kedepannya kamu gak akan kesal lagi, kamu gak akan mudah untuk emosi lagi untuk bertemu tipe yang seperti itu atau kondisi yang seperti itu. Kamu seakan sudah bisa memahami, sudah bisa mudah untuk mengerti orang lain di sini. Oke, ini untuk Taurus. Mungkin juga akan ada perubahan dari cara komunikasi kamu ya. Mungkin kamu lebih banyak menggunakan berbahasa Inggris atau berbahasa adat ya, atau juga lebih sering menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain daripada yang kamu mengerti. Oke. Untuk Taurus saya pikir cukup sampai di sini. Dan saya akan lihat energi selanjutnya untuk Gemini. Perubahan apa yang membuat Gemini dalam memasuki fase new beginning, ditandai dengan gerhana matahari. Miracle. Wow. Akan ada keajaiban untuk Gemini di sini. High Priest, Intent and Creed. Ini tentang hal-hal yang kamu lakukan secara intens atau aktivitas kamu. Harmony. Gemini. Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Seven of Cups. Four of Pentacles. Oke, Gemini. Di sini perubahan kamu yang dipengaruhi oleh energi gerhana matahari. Ini fokus perubahan kamu pada hal-hal yang penting dan prioritas. Akan terjadi perubahan cara perilaku kamu atau cara sistem di dalam kehidupan kamu terkait dari hal-hal yang prioritas di dalam kehidupan kamu. Bisa jadi ini terkait dari sisi keuangan, pendapatan, keamanan, kenyamanan kamu, atau kehidupan kamu. Kamu akan melihat dari sisi mana kehidupan kamu yang lebih prioritas, yang harus kamu tata di sini. Tapi ini berbicara tentang kenyamanan sih. Jadi mungkin kamu akan lebih fokus pada hal-hal yang membuat kamu nyaman di mana kamu sering berada. Dan untuk keuangan akan ada perubahan juga. Karena di sini ada Four of Pentacles. Tetapi ini tentang bagaimana keuangan kamu akan dipengaruhi oleh bagaimana kamu meningkatkan dan merubah tatanan baru di dalam kehidupan kamu. Begini, mungkin kamu di masa sebelumnya memiliki ketergantungan, apapun itu, ketergantungan yang membuat kamu rugi, dan di masa setelah energi gerhana ini, mungkin kamu akan meninggalkan itu dan lebih memilih untuk melakukan hal-hal baru yang akan lebih menguntungkan kamu, yang akan lebih bermanfaat untuk kamu. Awal baru untuk Gemini di sini cukup terasa karena di sini ada Wheel of Fortune. Situasi baru, perjalanan karma baru, dan akan ada banyak keajaiban yang akan kamu alami di sepanjang setelah after gerhana ini. Dan mungkin ini berhubungan dengan hal-hal spiritual. Kamu akan menemukan beberapa potensi di dalam diri kamu, termasuk potensi untuk kamu melakukan sesuatu, meningkatkan penghasilan kamu.
atau di sini melakukan suatu kebiasaan yang bisa mengalihkan kamu dari kebiasaan-kebiasaan lama yang merugikan kamu. Oke. Seven of Cups, mungkin akan ada perubahan impian. Di masa sebelumnya mungkin kamu akan berpikir, saya akan berbuat ini jika saya mendapatkan ini. Mungkin kamu berpikir akan liburan ke Italia jika kamu mendapatkan bonus, tetapi tiba-tiba saja berubah. Mungkin kamu akan berubah sasaran dari tempat liburan kamu, atau mungkin kamu tidak akan pergi liburan tetapi lebih menabung, menyimpan uang kamu di sini. Perubahan itu drastis, dan mungkin orang di sekitar kamu juga akan bingung melihat kamu yang baru 1 bulan yang lalu kamu ngomong kamu akan membuat ini, tapi kenapa saat ini kamu membuat yang ini? Tapi bagi kamu itu nggak ada yang aneh, karena bagi kamu apa yang kamu rencanakan itu bisa saja berubah sesuai dengan mood kamu. Ya. Tapi untuk Gemini, sepertinya kamu di sini fokus pada hal-hal yang penting dan prioritas. Seven of Cups, di antara 7 cups ini kamu melihat mana yang lebih penting, mana yang lebih fokus, dan itu akan kamu fokuskan setelah energi gerhana ini. Dan energi gerhana matahari ini akan membantu kamu untuk melihat fokus yang lebih penting untuk kamu lakukan dan lebih menguntungkan di dalam kehidupan kamu. Oke, Gemini, sekarang kita lanjut untuk yang Cancer. Energi gerhana matahari akan memberikan perubahan apa pada zodiak kamu, Cancer? Ini untuk moon kamu, karena energi gerhana matahari di sini tepatnya itu pada moon Cancer, vulnerability. Dan periode ini untuk Cancer hanya datang 7 tahun sekali, jadi manfaatin energi gerhana matahari ini, jangan dilepasin, jangan dilewatin gitu aja. Seperti energi kartu tarot atau energi dari semesta, siapa saja bisa mengabaikannya. Kamu atau zodiak lain bisa mengabaikannya. Dan bisa mengambil energinya. Bisa juga merubahnya. Tergantung hal apa yang kamu inginkan. Renewal. Kamu mendapat kartu yang sama dengan Aries, Trader. Exchange energy to create abundance. Ini berarti tentang energi untuk keberlimpahan. Cancer. Saya minta 3, tapi yang datang 4 ya kepada ya. Di sini ada Three of Pentacles, kemudian Page of Wands, kemudian Lovers, dan ada Age of Cups. Oke. Cancer. Energi gerhana matahari ini akan membuat kamu berubah atau memberikan perubahan pada energi kamu terkait dengan yang pertama ya, yang paling menarik, hubungan kamu dengan pasangan kamu dengan seseorang, atau dengan apa yang kamu cintai. Apa saja yang berhubungan dengan kamu, yang terkait dengan orang, seseorang. Bisa hubungan kamu dengan bos kamu, dengan rekan kerja kamu, dengan sahabat, dengan teman kamu. Akan ada perubahan di dalam hubungan kamu, koneksi kamu dengan orang itu, dan ini akan sangat positif. Kamu merasa lebih aman, tapi kamu ingin mandiri di sini. Mungkin ada yang sebagian Cancer akan memisahkan diri dari orang tuanya dan akan hidup mandiri. Oke, dan kamu di sini akan diarahkan akan diberikan energi untuk menemukan kembali
diri kamu yang sesungguhnya. Dengan mungkin ada perubahan dengan new profile kamu, ekspresi baru kamu, gaya baru, style baru. Mungkin sebagian orang di sini tidak akan memahami itu, tidak akan menerima perubahan kamu, ya. Three of Pentacles sedikit diuji untuk hal-hal yang membuat kamu lemah atau hal-hal yang membuat kamu ngerasa sepertinya di sini saya nggak cocok, atau sepertinya jalan ini nggak cocok sama saya. Ini adalah ujian dengan Three of Pentacles. Page of Wands itu berasal dari informasi, gosip, kata-kata orang, komentator, ya, atau netizen, ya apapun itu, abaikan. Karena ini hanya ujian untuk kamu, yang akan membuat kamu merasa kosong, sepi, dan merasa perlu mencari sesuatu yang baru untuk membantu kamu. Padahal ini semua ada pada diri kamu. Segala keberlimpahan itu terkait dengan usaha dan upaya kamu. Kamu boleh mengambil informasi yang kamu dapatkan dari orang lain, tetapi intinya kamu ambil hal-hal yang positif. Kalau hal-hal itu menjatuhkan kamu atau membuat kamu lebih terjerembab dalam, maka lepaskan, abaikan, hiraukan. Oke? Untuk Cancer. Karena akan ada berkah yang tersembunyi dari langkah kamu yang memang kamu yakini itu adalah benar. Ya. Oke, saya pikir cukup sampai di sini untuk Cancer. Nggak terlalu rumit, walau di sini kartunya banyak. Oke, sebentar, ada yang salah. Kita lanjut di sini untuk Leo. Energi gerhana mempengaruhi perubahan apa di dalam energi Leo? Saman, healing, wisdom. Kartu pertama ya, discovery. Ini tentang cakra hati, perasaan. Sedikit dilema sepertinya Leo ya, melewati energi gerhana matahari ini. High Priestess, Mystic Power, kekuatan mistik. Wow. Berkaitan dengan hal-hal yang spiritual di sini atau dunia kebatinan, Leo. Oke. Kartu pertama di sini King of Pentacles. Dan yang kedua di sini ada Knight of Swords. Dan yang ketiga ada Nine of Pentacles. Oke. Untuk Leo, energi gerhana matahari akan membuat perubahan dalam sisi psikis kamu. Spiritual, emosional, kebatinan, kebingungan. Nah, di sini kamu akan mencoba menyatukan kebutuhan psikis dan spiritual kamu. Mungkin kamu akan memutuskan beberapa ikatan toksik di sini. Atau juga di sini kamu akan memutuskan segala kegiatan-kegiatan kamu yang merugikan. Kamu fokus untuk penyembuhan hati, penyembuhan diri. Kamu ngerasa hidup kamu selama ini udah banyak melakukan hal-hal yang merugikan untuk kehidupan kamu. Sehingga di sini kamu lebih memilih untuk bijaksana terhadap diri kamu sendiri. Dan Nine of Pentacles, sebenarnya kamu memiliki keberlimpahan. Dan mungkin kamu ngerasa kamu sudah mencapai banyak hal di dalam kehidupan kamu. Kamu sudah mendapatkan banyak manfaat dari segala perjuangan kamu. Dan di sini kamu akan merubah, atau sebagian Leo di sini akan berubah untuk lebih meningkatkan
pendekatan kepada Yang Maha Kuasa. Ya, kalau di mata teman-teman atau lingkungan kamu mendadak rajin ibadah, mendadak menceramahi, atau mendadak ngomongnya bijaksana di sini, ya awalnya akan seperti itu, dan mungkin teman-teman kamu akan ngerasa kamu terlalu sering menasehati, ya. Tetapi itu adalah intinya agar kamu memberikan pengalaman kehidupan kamu terhadap orang lain. Intinya niat kamu bagus di sini, ya, untuk memberikan pengalaman kamu sebagai nasihat. Tetapi mungkin kamu memberikan nasihat itu tidak tepat, dan ketika orang tidak minta atau tidak membutuhkannya, sehingga kamu terkadang dianggap kalau bahasa Medannya kemaruk, ya, di sini. Tapi nggak masalah, terusin aja, nggak apa-apa. Ntar kamu akan mengalami proses dari hal-hal yang seperti itu, kemudian nanti akan sedikit renggang, dan kemudian akan lebih nyantai dan menerima apapun yang terjadi di hadapan kamu dengan kemakluman, dan kamu akan tiba pada titiknya. Kamu percaya bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing insan yang hidup di dunia ini. Ya. Mungkin awalnya kamu di sini menggebu-gebu untuk menjalani misi spiritual kamu, seperti membawa orang lain dalam kebenaran yang menurut kamu ini adalah sesuai dengan apa yang sudah kamu ketahui, atau juga hal-hal yang berkaitan dengan spiritual. Tetapi di sini kamu perlu belajar untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan dari sisi spiritual menjadi kata-kata dan diterima oleh manusia lain. Jadi butuh pembelajaran juga untuk Leo dalam tahap ini, dan tapi saya yakin Leo bisa untuk melalui ini semua, karena ini adalah perubahan yang cukup baik menuju sisi spiritual, religius, atau apapun itu, yang intinya kamu akan mencari ketentraman jiwa, ketentraman spiritual kamu. Oke? Untuk Leo, kita akan lanjut untuk Virgo. Untuk Virgo, satu kartu completion, complicated. Virgo, Sanctuary. Be the light dari White Witch. Virgo. Oke. Virgo, kartu pertama di sini ada The Hermit. Yang kedua ada Two of Pentacles. Dan yang ketiga di sini ada The Sun. Oke. Virgo, energi gerhana matahari di sini akan membuat perubahan besar di dalam kehidupan kamu terkait kebahagiaan pribadi kamu, terhadap kebahagiaan kamu bersama orang-orang di sekitar kamu. Orang lama mungkin akan hadir di dalam kehidupan kamu yang memiliki masalah belum selesai, atau memiliki situasi yang belum berakhir dengan kamu, tetapi kemarin sempat berhenti, silence, ya. Kemudian ini isunya akan terangkat kembali di dalam kehidupan kamu. Ini juga akan berhubungan dengan kehidupan sosial kamu, ya. Kamu mungkin akan menjadi seperti cahaya di antara sosial kamu, ya. Jadi menjadi seseorang yang tersoroti,
atau sangat dipertimbangkan, disegani di sini terkait dengan kedudukan juga. Akan ada perubahan kedudukan, status sosial, teman baru, sahabat baru, project baru yang meningkat daripada sebelumnya. Rencana baru di sini akan kamu laksanakan, atau di sini akan ada kerjasama baru kamu dengan orang-orang baru, rekan bisnis baru. Ini adalah hal-hal yang baik. Complicated ini adalah tentang bagaimana kamu mengubur hal-hal yang sudah nggak worth it lagi dalam kehidupan kamu. Masa lalu kamu kubur, dan kamu akan hidup maju ke depan untuk banyak hal yang sudah dipersiapkan untuk kamu. Namun, perubahan energi kamu yang dipengaruhi gerhana ini akan membuat kamu mengasingkan diri, ya, sejenak. Saya katakan di sini sejenak. Karena mungkin akan ada hal-hal yang datang untuk menggoyahkan langkah kamu, mengganggu rencana-rencana kamu, atau mungkin di sini akan menggoda keimanan kamu agar kamu melepaskan fokus visi misi kamu. Jangan sampai kamu tergoda. Di sini ada desang. Ada kebahagiaan di ujung. Tapi jika kamu tergoda dengan Two of Pentacles ini, runtuhnya keimanan kamu, runtuhnya fokus kamu pada rutinitas kamu, di sini akan membuat kamu kehilangan energi desang. Ya, jadi kamu di sini harus tetap fokus pada rutinitas yang biasanya sudah kamu lakukan. Kamu sudah menikmati hasilnya, kamu sudah melihat hasil dari perjuangan kamu, dan lakukan itu terus. Walau kamu sedikit jenuh, tetapi kamu lihatlah realitasnya kamu. Kamu saat ini berada di mana? Apa yang kamu pegang apa? Pekerjaan apa? Situasinya bagaimana? Apa yang kamu lihat, itulah yang kamu kerjakan. Orang-orang yang hadir di masa lalu mungkin seperti memberikan kepastian, tetapi tidak. Mereka sesungguhnya hanya lewat dan singgah. Tidak berarti apa-apa. Kemudian mereka akan pergi, menghilang kembali. Jika kamu sudah sempat kehilangan keimanan dan fokus pada misi kamu, mungkin di sini kamu akan sulit untuk mendaki kembali karena fasenya sudah dilewati, sudah terlewati. Oke? Untuk Virgo. Dan sekarang kita akan lanjut untuk Libra. Oke, Libra. Perubahan apa yang akan kamu dapati dengan energi gerhana matahari ini? Complication kembali. Sepertinya saya kurang shuffle. Jika memangnya itu akan jatuh kembali, ya. Libra. Discovery. Ya. Instinct. Libra. Winter. Take care of your needs. Strength. Ace of Swords. The World. Oke, Libra. Energi gerhana matahari akan memberikan perubahan besar. Untuk di sini sepertinya dari sisi perasaan, keyakinan kamu. Rencana-rencana kamu di sini akan berubah karena insting kamu berbicara. Insting kamu berbicara tentang mungkin rencana yang sudah kamu lakukan selama ini itu nggak benar-benar bisa memberikan kamu
yang pasti. Sehingga di sini kamu akan membuat rencana yang baru, karir yang baru, mungkin kamu akan berpindah tempat kerja, masuk ke perusahaan baru, menjalani profesi yang baru. Di sini arah kehidupan yang benar-benar baru untuk kamu. Insting, dan di sini ada 2 serigala. Jadi animal instinct. Mungkin kamu akan sedikit harus beradaptasi dengan suasana baru di sini ya. Lingkungan yang baru dari sisi pekerjaan atau karir kamu. Tetapi jalani aja, karena sesuatu yang baru ini memang membutuhkan the strength, kekuatan batin kamu, kekuatan terdalam kamu. Tetapi apa yang kamu pikirkan itu akan memberikan awal baru yang akan memberikan kamu keberlimpahan atau kepercayaan orang lain di sini. Jadi akan ada sesuatu yang bertahap untuk kamu jalani, tetapi itu baru. Mungkin kamu akan menjalani bisnis baru atau pekerjaan baru. Dan mungkin kamu akan sedikit gelisah ya, atau juga bimbang bagaimana menyikapi orang-orang baru di sekitar kamu, pekerjaan baru, situasi baru ini. Satu sisi kamu ada perasaan senang, satu sisi ada perasaan kebimbangan dan kegelisahan. Tapi sebenarnya tergantung bagaimana kamu menyikapinya, bagaimana kamu memaknainya. Karena di sini juga ada the word, ya. Jangan tergesa-gesa ketika kamu memikirkan atau ingin memutuskan segala sesuatu. Jangan ragu untuk memasuki fase baru dalam kehidupan kamu, entah itu pekerjaan baru atau menjalin bisnis dengan orang baru. Mungkin di sini akan ada kewajiban kamu yang lain yang mungkin akan kamu rasakan terasa berat. Karena di saat kamu ingin menyesuaikan diri di pekerjaan baru, di situasi yang baru, new beginning, new normal ini, sementara di satu sisi pundak kamu ada kewajiban yang harus kamu penuhi. Tapi yakinlah, ya, akan ada peluang baru untuk kamu. Peluang dan harapan baru ini akan hadir seiring dengan pengalaman kamu. Jadi lakuin aja pekerjaan baru ini. Ya. Semakin banyak pengalaman kamu, akan semakin banyak kesempatan dan peluang yang hadir di dalam kehidupan kamu, terkait dengan karir dan bisnis kamu. Dan tujuan kehidupan kamu atau arah kehidupan kamu. Ini terkait dengan cita-cita. Ya. Mungkin kamu memiliki cita-cita sebelumnya jadi dokter, ya. Tiba-tiba kamu jadi misalnya arsitek. Bisa saja terjadi di dalam perubahan kamu. Dan mungkin orang-orang di sekitar kamu akan bingung sendiri ngelihat kamu, ya, kuliahnya apa, kerjaannya apa, tapi abaikan, yakin dan lakukan dengan sepenuh hati. Awalnya mungkin kamu akan merasa ragu apa bisa nih. Tapi jika kamu terus tekun, peluang akan hadir. Terus hadir. Seiring dengan kreativitas kamu, upaya kamu di sini. Oke? Untuk Libra. Dan kita akan lanjut untuk Scorpio. Menarik energi 12 zodiak itu benar-benar menghauskan. Apa-apa. Ketika saya reading, saya nggak bisa memasukkan apapun ke dalam mulut saya. Scorpio, perfection. Rilis. Scorpio, kamu akan merilis sesuatu di sini. Take time to reflect. Ini tentang mirror guardians.
Ada Ace of Pentacles, Justice, Ace of Cups. Oke ya, untuk Scorpio di sini, energi gerhana matahari di sini sepertinya akan mempengaruhi perubahan di dalam kehidupan kamu, dan perubahan ini cukup besar terkait dengan iman dan kepercayaan kamu, Scorpio. Mungkin kamu akan diuji dari hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, atau hal-hal yang berkaitan menguji keimanan kamu, menguji kepercayaan kamu terhadap keyakinan apa yang selama ini kamu yakini. Kamu akan menemukan banyak pengalaman baru setelah energi gerhana matahari ini. Sepertinya ini perjalanan baru. Mungkin kamu akan keluar dari rutinitas. Ya, ada Ace of Pentacles, ada awal yang baru di sini, dan ada keputusan kamu. Kamu akan keluar dari zona nyaman di sini. Apapun yang kamu putuskan itu adalah langkah kamu, nggak perlu ragu, nggak perlu takut. Ya, di sini ada hasrat kamu untuk menggapai apa yang kamu anggap benar, apa yang kamu anggap adil. Perspektif kamu tentang keadilan di sini benar-benar berubah. Dan di sini juga ada Ace of Pentacles, Ace of Cups, ya. Yang ini Ace of Pentacles-nya. Oke, mungkin sebagian kamu Scorpio di sini merencanakan untuk program studi lanjutan, ya, atau juga melanjutkan cita-cita kamu. Ada hasrat, keinginan kamu yang selama ini tertunda, itu akan kamu laksanakan. Tetapi mungkin kamu akan mengalami kekecewaan dari hal-hal kecil terkait dengan perubahan ini. Tetapi yakinlah, kekecewaan yang kamu dapati dari seseorang, dari situasi atau kondisi ini akan membuat kamu atau memicu perubahan lain di dalam kehidupan kamu. Kamu harus bisa membedakan mana positive thinking, mana kekhawatiran, mana negative thinking. Di sini kamu ditantang untuk mempertanyakan keimanan kamu dan kepercayaan kamu terhadap yang selama ini kamu yakini benar, yang selama ini kamu yakini itu adalah jalan kamu. Oke, Scorpio, rilis ya. Ada yang harus kamu lepaskan di sini. Cara pandang dan ya, take time to reflect. Jadi kamu harus melihat apa sebenarnya yang sudah kamu lakukan selama ini, apa yang selama ini sudah kamu ikuti, yang sudah kamu percayai. Iman dan kepercayaan kamu dipertanyakan atau diuji. Jika kamu merasa sudah benar dan yakin, terus saja. Ya, oke. Untuk Scorpio, dan ini untuk Sagittarius, energi gerhana membuat perubahan apa untuk Sagittarius? Emergence, Dragonfly. See beyond the current situation. Ini tentang gambar seorang peramal yang menggunakan bola kristal. Sagittarius. Vanity, tentang keangkuhan, kesombongan, kebanggaan diri yang berlebihan. Oke, Sagittarius, kita lihat apa pesan dari gerhana matahari ini. Hermit. Ada The Hermit di sini. Kemudian ada Five of Wands dan ada Four of Cups. Oke, untuk Sagittarius di sini
kartu emergence ini ya. Ini tentang energi kamu yang akan berubah terkait dengan kemunculan atau lembaran baru dalam kehidupan kamu. Mungkin di sini kamu akan memulai satu kepercayaan baru, akan ada sesuatu yang kamu akhiri terkait dengan hal-hal yang lama. Mungkin ini terkait dengan ketergantungan kamu terhadap sesuatu, terhadap seseorang, ketergantungan kamu yang tidak sehat terhadap hal-hal yang merugikan kamu. Di sini sepertinya harus kamu lepaskan atau kamu tinggalkan. Dan terkait dengan ini sir ya. Jadi saya merasakan untuk Sagittarius di sini kamu harus berdamai dengan apapun yang telah kamu anggap sudah menjadi atau sudah dalam genggaman kamu. Bisa saja apa yang sudah kamu genggam terkait dengan kepemilikan, terkait dengan apa yang kamu rasakan adalah milik kamu. Akan ada yang berubah dari itu. Bisa saja kamu merasa bahwa wah ini adalah rumah saya, ini adalah pekerjaan saya, ini adalah profesi saya. Bisa saja akan ada sesuatu yang membuat kamu berubah dan melepaskan hal-hal yang kamu anggap selama ini kamu yakini bisa memberikan kamu kebahagiaan dan kenyamanan. Ada juga konflik kepercayaan karena kamu mencurigai seseorang di sini. Ya. Dan mungkin kamu di sini perlu merenung sedikit. Kamu perlu membedakan mana kewajiban, mana keinginan, atau apa yang harus lebih prioritas, apa yang sebenarnya perlu dilakukan, itu harus kamu bedakan. Four of Cups ini tentang bagaimana kamu harus melepaskan hal-hal yang sebenarnya udah nggak cocok lagi untuk kamu pertahanin, untuk kamu banggakan, ya, terkait dengan kartu Vanity di sini. Masalah lama mungkin akan kamu selesaikan, tetapi mungkin kamu akan menggunakan uang atau cinta. Ya. Di sini ada The Hermit. Ini akan membawa kamu untuk ingin menyelesaikan permasalahan kamu dengan seseorang. Dan kamu Sagittarius, perubahan ini akan membawa satu kesadaran di dalam kehidupan kamu bahwa apa yang selama ini kamu banggakan, yang selama ini kamu pikir ini akan membuat kamu berada dalam satu kebahagiaan, ternyata itu tidak selamanya. Ya, perubahan energi gerhana matahari ini bisa mengambil apa yang selama ini kamu banggakan, apa yang selama ini kamu agung-agungkan. Bisa saja ini terkait dengan orang lain yang selama ini kamu percayai, bahkan diri kamu yang selama ini kamu percayai bisa akan mengecewakan diri kamu sendiri. Oke. Jadi ini perubahan yang cukup signifikan untuk Sagittarius, lembaran baru. Tetap optimis ya Sagittarius, karena apapun itu ini adalah hal-hal yang tergantung kamu bagaimana menyikapinya, bagaimana mengukirnya. Karena ini adalah lembaran baru, mungkin ini adalah masalah-masalah lama yang harus kamu selesaikan, dan ini harus diselesaikan karena lembaran baru artinya kamu akan memulai fase baru. Selesaikan yang selama ini tertunda, selesaikan yang selama ini belum kamu klarifikasi, ya. Setelah ini kamu akan nyaman masuk ke dalam fase kehidupan baru. Oke, Sagittarius, dan kita akan lanjut untuk Capricorn. Workaholic.
pisau. Emergence. Oh sorry, kartunya nggak keangkat semua, nggak boleh ya, dilarang untuk shuffle kartu yang tidak lengkap. Pantangan bagi saya. Oke, kita Capricorn, saya tarik lagi energinya. Ya, berubah. Di sini ada Nine of Wands, Queen of Wands, dan Knight of Swords. Untuk Capricorn, perubahan yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu terkait energi gerhana matahari ini tentang misi hidup kamu yang baru. Bisa jadi ini berbicara tentang misi jiwa ya. Terkait juga hubungan kamu dengan seseorang yang pernah putus, pernah berakhir. Entah itu persahabatan, pasangan, pacar, atau juga teman, atau juga ikatan bisnis yang pernah putus di masa lalu berakhir. Kamu akan memiliki satu jalan untuk terkoneksi kembali dengan mereka. Mungkin di sini kamu akan fokus pada tujuan kehidupan kamu. Akan ada kebutuhan hidup, ya, kebahagiaan yang akan kamu curahkan. Fokus seperti seni. Nah, mungkin kamu akan beralih dengan hal-hal yang terkait dengan seni, terkait dengan sesuatu yang kamu anggap itu lebih membahagiakan kamu atau menenteramkan kamu di sini. Dengan Queen of Wands, sepertinya kamu akan mendapatkan dukungan dari orang terdekat, dan dukungan itu membuat kamu lebih bisa melihat arah tujuan kehidupan kamu. Disarankan kamu untuk melihat kekuatan kamu daripada kelemahan kamu. Mungkin kamu dalam masa ini akan menjadi lemah karena kamu melihat kelemahan kamu. Belum kamu mulai, kamu udah ngerasa, aduh aku nggak bisa nih, ini sulit karena aku nggak pernah ngejalanin ini. Nah, itu abaikan. Kamu harus melihat kelebihan kamu. Oh, aku bisa kok, saya bisa ngerjain apa aja, saya bisa. Sambil otak kamu berpikir gimana caranya. Googling, kamu mungkin bisa melakukan sesuatu yang dikerjakan oleh orang lain. Jika itu tidak terlalu beresiko dan tidak berbahaya, mulai saja, ya. Nah, di sini jika kamu melihat sisi kekuatan, kelebihan yang ada dalam diri kamu, kamu akan berhasil. Mungkin kamu akan fokus bekerja di sini atau melakukan aktivitas kegiatan di sini ya. Tetapi kegiatan dan aktivitas ini sudah pernah terhenti dan kamu akan mulai kembali. Jadi apapun itu yang terkait dengan kehidupan kamu yang pernah terhenti ini akan kamu mulai kembali dengan energi gerhana matahari ini. Oke, untuk Capricorn, dan kita akan lanjut untuk Aquarius. Oke, ada bittersweet, ada wake up call, dan fire guardians. Ini ignite your patience. Kita akan melihat energi dari masa lalu, saat ini, dan di masa yang akan datang. Untuk Capricorn,
Aquarius. Aquarius 3. Okay. Ada Six of Cups. Ini tentang masa kecil, masa lalu, dan ada The Moon. Ada juga Ace of Cups. Untuk Aquarius, di sini akan ada perubahan besar. Energi gerhana matahari ini akan memberikan energi perubahan di dalam kehidupan kamu. Zodiak Aquarius di sini terkait kesehatan dan pekerjaan. Bittersweet. Kamu ingin menghabiskan waktu kamu bersama orang-orang yang kamu sayangi atau orang-orang yang bisa merawat kamu, memberi kenyamanan di dalam keseharian kamu. Dan wake up call, ini tentang awakening ya. Jadi kamu tersadarkan dan ngerasa titik jenuh, sehingga kamu nggak menginginkan hal-hal yang kamu pikir itu selama ini udah menjadi perjuangan yang sangat melelahkan di dalam perjalanan kehidupan kamu ya. Tapi mungkin kamu akan menghidupkan atau memberikan nafas baru dalam hubungan kamu yang lama, yang sudah diabaikan. Bisa jadi ini terkait dengan hubungan kamu dengan seseorang, dengan pasangan kamu, rumah tangga kamu, teman kamu, sahabat, rekan kerja, atau apapun itu yang selama ini kamu abaikan, selama ini kamu cuekin karena kamu lebih fokus pada hal lain. Energi gerhana ini akan memberikan kamu arah untuk perbaiki segala sesuatu yang selama ini udah kamu abain ya. Mungkin akan ada dilema antara kesehatan atau proyek baru ya yang akan kamu mulai. Karena di sini kamu harus fokus juga terhadap kesehatan kamu. Mungkin kamu akan menjalani program untuk kesehatan, penyembuhan ya. Tapi kamu di sini punya proyek baru. Atau mungkin kamu akan masuk dalam satu lingkungan pekerjaan yang sebenarnya itu berbahaya untuk kesehatan kamu. Nah, di sini kamu akan bimbang dan dilema. Ya, kamu akan dihadapkan pada dua pilihan yang cukup penting di dalam kehidupan kamu terkait dengan proyek baru dan kesehatan. Di sini dengan adanya Air of Cups dan di sini ignite your passion ya. Kamu harus tahu batas kemampuan kamu. Kamu harus mengerti batas kamu memberikan kepada orang lain, memberikan hal-hal yang seperti loyalitas ya. Itu semua harus ada batasnya. Ketika kamu memberikan loyalitas kamu terlalu berlebihan kepada perusahaan, orang lain, atau hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, maka di sini kesehatan kamu akan terganggu. Tetapi jika kamu balance, seimbang, semuanya akan baik-baik saja. Ya, ingat batas kemampuan kamu, hormati kemampuan kamu, hormati diri kamu lebih dulu, baru kamu menghormati orang lain. Oke, Aquarius, dan sekarang untuk zodiak terakhir, untuk Pisces. Nggak tahu kenapa setelah memakai wig uban ini saya seperti menemukan jati diri. Mungkin di masa yang lalu saya adalah seseorang yang berambut putih. Pisces. Kata pertama ya, di sini ada White Witch, be the light. Jadilah cahaya. Saya ambil yang kebuka, rejection. Atau rejection. Communion, eagle. Apa energi gerhana matahari yang harus kamu manfaatkan, Pisces, untuk melakukan perubahan besar, transformasi di dalam kehidupan kamu? Oke. Kartu pertama di sini ada Ace of Wands. Yang kedua ada Knight of Swords. Dan yang ketiga ada Five of Wands. Pisces,
Energi gerhana ini akan memberikan perubahan besar pada sisi kegembiraan kamu, kebahagiaan kamu, kenyamanan kamu. Akan ada sesuatu yang kamu mulai kembali terkait hubungan kamu dengan seseorang, dengan pasangan kamu misalnya. Mungkin akan ada sesuatu hobi yang lama atau kegiatan lama yang akan kamu ulang kembali, ya, kamu review kembali, kamu kaji kembali di sini, ya, kamu teliti kembali sehingga kamu bisa menemukan pencerahan di sini. Ya. Di mana titik yang bisa kamu perluas dari sisi karir, bisnis atau pekerjaan atau kemampuan diri kamu sendiri. Mungkin kamu akan lebih romantis mendapatkan energi gerhana matahari ini karena kamu ingin memperbaiki hubungan kamu dengan pasangan kamu. Jadi kamu akan belajar untuk romantis jika kamu selama ini tidak romantis. Tapi Pisces romantis ya. Dan kamu lebih mengerti kebahagiaan diri kamu. Kamu lebih mengerti di mana letaknya kamu bisa menikmati sisi kegembiraan kamu, menikmati pekerjaan kamu, menikmati hobi kamu misalnya. Dan tetapi mungkin kamu akan merasa sedikit kewalahan, ragu, lelah. Karena mungkin kamu pernah gagal, pernah kecewa, pernah trauma dari sesuatu yang pernah kamu lakukan ini. Tetapi energi gerhana ini memberikan kamu arah untuk kamu memulai ulang lagi. Coba kamu ulangi, kamu pasti bisa berhasil. Misalnya ini sesuatu hubungan kamu dengan seseorang atau pekerjaan. Coba semangat lagi, lakukan lagi. Kamu mungkin bisa berhasil dan lebih berhasil dari kamu yang sebelumnya. Jadi kamu didukung dari energi gerhana matahari ini ya. Di sini ada communion, eagle. Jadi kamu seperti memiliki mata elang ya. Jadi kalau mata elang itu kamu mengerti mana yang bisa menguntungkan kamu, mana yang bisa memberikan kamu nafas kehidupan, mana yang bisa menggembirakan kamu atau apapun itu. Intinya adalah untuk diri kamu. Kamu tahu mana yang terbaik untuk diri kamu. Dan perubahan ini akan terasa bagi orang-orang di sekitar kamu. Kamu yang biasanya cuek, kamu yang biasanya fokus pada hal-hal yang terkait dengan status sosial atau sosial kamu dengan teman-teman kamu, mungkin di sini kamu akan kurangin itu dan lebih fokus pada keluarga, fokus pada pasangan, fokus pada pekerjaan, aktivitas kamu, atau ya hal-hal yang kamu anggap itu bisa menghibur kamu. Untuk kamu sebagian Pisces yang merasa mandek di situasi ini, mungkin kamu akan merasa desakan di dalam hati kamu, ingin melakukan hal-hal yang bergembira atau menggembirakan, have fun bersama teman-teman misalnya, nongkrong bareng misalnya. Ada hal-hal yang sangat mendesak di dalam hati kamu ingin kamu laksanakan karena kamu udah benar-benar jenuh. Tapi energi gerhana matahari ini akan memberikan kamu langkah untuk mendapatkan kegembiraan ya. Jadi untuk Pisces, gunakan kesempatan perubahan energi gerhana matahari ini dengan sebaik-baiknya, jangan dilepasin ya. Oke, cukup sampai di sini untuk kamu 12 zodiak. Untuk kamu yang ingin personal reading, ada alamat WhatsApp dan line di deskripsi video ini. Dan sekali lagi saya ingatkan, energi gerhana matahari ini bisa kamu manfaatin, bisa kamu lewatin. Tetapi ingat, energi gerhana adalah energi transformasi, energi perubahan. Sinar mataharinya akan memberikan energi pada diri kamu untuk melakukan perubahan di dalam kehidupan kamu. Selama ini kamu mandek, selama ini kamu berada dalam situasi yang tidak bisa bangkit, tidak bisa berubah, manfaatkan energi ini untuk bangkit. Dan lihat dari sisi mana kamu bisa bangkit. Jadi jangan paksakan sesuatu yang sebenarnya udah gak worth it lagi untuk kamu lakuin. Ya, itu gunanya kamu sering-sering melihat tarot reader, pembacaan kartu tarot, astrologi, agar kamu mengerti di mana titik kehidupan kamu yang perlu kamu rubah. Mana titik kehidupan kamu yang harus kamu ikuti. Kalau kamu fokus aja pada bisnis, sementara karir kamu sedang berbinar, ketinggalan itu karir, sayang. Ketika kamu udah bosan bisnis dan kamu ingin karir, fasenya udah lewat. Oke? Jadi mudah-mudahan kamu paham, dan mohon maaf saya hanya menunjukkan sebagian dari wajah saya karena saya katakan tadi, saya tahu kalian lebih tertarik dengan kartu dan deck ini, tapi saya ingin memberikan sesuatu yang berbeda ya, seperti energi
gerhana matahari yang memberikan transformasi pada 12 zodiak kita. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, dan komen, dan share kepada teman-teman kamu. Katakan bahwa channel ini ada bersama saya Kak Tika. Terima kasih, salam hangat penuh cinta. Bye-bye.